Bab 1321. Saat Daniel bersiap memeluk Tracy untuk naik ke mobil, wanita itu malah menolak. Aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Tidak perlu merepotkan Presdir Daniel. Jika tidak bersikap keras kepala, apa kamu akan mati? Daniel berseru marah dengan menggertakkan gigi. Kamu, tutup mulutmu. Daniel sama sekali tidak memberi Tracy kesempatan untuk bicara. Dia langsung menggendong wanita itu dan berjalan keluar dengan langkah besar. Daniel, turunkan aku. Tracy berseru marah dengan suara rendah. Turunkan aku. Daniel sama sekali tidak memedulikannya. Langsung memasukkannya ke dalam mobil. Saat dia bersiap naik ke mobil, Ryan mengingatkan dengan suara rendah. Itu, Nona Friska masih ada. Saat ini, Daniel baru teringat pada Friska. Dia menoleh dan melihat wanita itu. Lalu berkata dengan perasaan bersalah, "Maaf, aku harus pergi ke rumah sakit." "Tidak apa-apa, aku mengerti." Friska menatapnya sambil tersenyum. Lalu berkata dengan memaklumi, "Cepatlah bawa Nona Tracy ke rumah sakit. Lain kali kita baru membuat janji lagi." "Ya," Daniel merespons seadanya. Lalu berkata kepada Ryan, "Suruh orang untuk antar Nona Friska pulang." Baik, mobil melaju menuju ke rumah sakit. Naomi yang mengendarainya, sedangkan Lily duduk di kursi samping pengemudi. Tracy kesakitan hingga wajahnya memucat, keringatnya bercucuran. Tetapi dia malah menggigit bibirnya, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Belati itu sangat tajam. Jika saat itu Tracy memegangnya dengan lebih kuat lagi, mungkin tangan kanannya sudah putus. Melihat Tracy seperti ini, Daniel benar-benar sangat marah. "Apa kamu bodoh? Kenapa menangkap belati dengan tangan? Mungkinkah kamu berpikir aku tidak bisa mengalahkannya? Meskipun dia menyerangku, aku juga bisa menghindarinya. Kamu sama sekali tidak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Kamu jangan terlalu percaya diri. Aku bukan mau melindungimu." Tracy berkata dengan dingin. "Aku hanya tidak ingin melihat kalian berkelahi. Jika aku tidak mencegahnya, salah satu di antara kalian pasti terluka. Konsekuensinya akan sangat merepotkan." "Kamu," Daniel dibuat marah olehnya hingga tak bisa berkata-kata. Namun, dia juga tidak tega lanjut menyalahkan Tracy. Bagaimanapun juga, wanita itu sudah terluka begitu parah. Dengan cepat, mereka sudah sampai di rumah sakit. Lily segera menangani luka Tracy. Naomi dan Daniel menemaninya di seluruh proses itu. Ryan juga tiba dengan membawa orang-orang dengan cepat. Sibuk hingga pukul 9 malam lebih. Luka Tracy pun sudah selesai ditangani. Lily menuliskan resep obat, lalu berpesan kepada Naomi untuk melakukannya sesuai resep. Beberapa hari kemudian, dia akan pergi untuk memeriksa luka Tracy dan mengganti obat. Awalnya semuanya sudah beres, tetapi Daniel masih tidak tenang. Bagaimana jika lukanya terkena air? Bagaimana jika lukanya meradang? "Lily, kamu ikutlah dengannya sambil membawa beberapa perawat. Setelah lukanya sembuh sepenuhnya, baru kembali. Tapi besok aku masih ada sebuah operasi penting." Lily terlihat kesulitan. "Selain itu, beberapa hari lagi, Dr. Heidi akan datang." "Kamu tidak mendengarkan perintahku." Daniel mengerutkan keningnya. "Bukan." Lily tidak berani banyak bicara. "Baiklah, aku akan mengaturnya." "Tidak perlu." Tracy segera mencegah. "Ini hanya luka luar kecil. Tidak perlu sampai mengerahkan begitu banyak orang." "Tracy, Lily, terima kasih. Kamu pergilah urus urusanmu." Tracy berkata kepada Lily. Lily tidak berani pergi, hanya menatap Daniel dengan takut. "Pergilah." Setelah Daniel bicara, barulah Lily berani pergi. Dalam perjalanan pulang, Tracy bersandar di kursi dalam mobil dengan lemas. Kedua matanya ditutup. Daniel memasang ekspresi sangat serius. Suasana menjadi sangat kaku. Ryan dan Naomi juga tidak berani bicara. Kring, pada saat, tiba-tiba, ponsel Tracy berbunyi. Dia mengambil ponsel di saku kanannya dengan menggunakan tangan kiri. Terlihat sangat tidak leluasa. Daniel mengerutkan keningnya, lalu menjulurkan tangan untuk membantu Tracy mengambil ponsel. Melihat orang yang menelepon adalah Carlos, dia pun langsung menjawab panggilan itu. "Carlos." "Papi." Mendengar suara Daniel, Carlos yang berada di ujung telepon sana sangat terkejut. "Papi dan Mami sedang bersama." "Benar. Mamimu ada di samping."
Daniel menyalakan pengeras suara di ponsel. Carlos, ada apa? Tracy buru-buru bertanya ke arah ponsel. Bab 1322. Mami, kapan Mami pulang? Di ujung telepon sana, terdengar suara lembut Carla. Kemudian ketiga anak lainnya juga bertanya. Bibi, Bibi, cepat pulang. Bacakan cerita sebelum tidur untuk kami. Baik, Bibi akan segera pulang. Ini sudah dalam perjalanan. Tracy menenangkan anak-anak dengan lembut. Kalian mandilah dulu. Setelah Bibi pulang, Bibi akan membacakan cerita untuk kalian. Baiklah, ketiga anak itu merespons dengan gembira. Apakah Mami dan Papi sedang bersama? Pada saat ini, Charles bertanya, apa kalian akan pulang bersama? Papi, bisakah datang kemari dengan membawa robot transformer milikku? Kami tidak akan. Tentu saja bisa. Daniel segera berkata, kami akan sampai setengah jam lagi. Papi akan membawa robot transformer milikmu. Ya, terima kasih Papi. Charles berseru dengan gembira. Laptopku juga Papi. Carlos mengingatkan. Siang ini aku pergi dengan terburu-buru. Jadi lupa membawanya. Papi tahu, saat berbicara dengan anak-anak, tanpa sadar, ekspresi Daniel pun melembut. Kalian mandilah dulu. Papi akan segera sampai. Iya Papi. Sampai jumpa. Papi, Mami, kami akan menunggu kalian. Oke, setelah mengakhiri panggilan, kedua orang itu masih menyunggingkan senyum hangat tadi. Saat tanpa sadar saling memandang, ekspresi mereka pun segera menjadi serius dan dingin. Siapa yang menyuruhmu berjanji pada mereka? Aku belum menyetujui kamu datang ke rumahku. Tracy berkata dengan nada dingin. Kalau begitu, kalian mau pulang dengan berjalan kaki? Daniel balik bertanya. Saat ini, Tracy baru teringat bahwa dirinya tidak mengendarai mobil sendiri. Dia dan Naomi duduk di dalam mobil Daniel. Apa hebatnya? Tracy berpesan pada Naomi. Hubungi Paula. Suruh dia menjemput kita. Baik, Naomi bersiap menelepon. Apakah layak? Daniel mengernyit. Dasar, selain menunda waktu, kamu juga akan memengaruhi perasaan anak. Selain itu, tanganmu sudah terluka seperti ini. Memegang buku pun tidak bisa. Bagaimana mau membacakan cerita sebelum tidur? Setelah berpikir sejenak, Tracy merasa itu benar juga. Melihat wanita itu tidak menentang, Daniel pun memberikan perintah kepada Ryan. Suruh orang antarkan barang yang diinginkan oleh Carlos dan Charles. Baik, Ryan melirik Naomi sekilas, lalu menelepon untuk memberikan perintah. Tracy tidak mencegahnya, bisa membuat anak-anak gembira selama semalam. Itu juga bagus. Lagi pula, Daniel juga melakukannya demi anak-anak. Sekarang, mereka berdua cukup menjaga jarak saja. Dengan cepat, mobil sampai di villa sisi utara. Pengawal keluarga Wallace sudah mengantarkan barang-barang yang diinginkan oleh Carlos dan Charles. Daniel turun dari mobil, lalu mengulurkan tangan untuk memapah Tracy. Tracy malah menolaknya, membuat Daniel memutar bola matanya. Malas meladeni wanita ini lagi. Dia pun langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Papi, Charles dan Carla sedang menunggu di ruang tamu. Melihat Daniel dan Tracy masuk bersama-sama, mereka pun langsung berlari menghampiri. Kedua anak itu sangat gembira. Sebaliknya Carlos lebih tenang, masih menatap Daniel dengan tatapan yang rumit. Mami, setelah Carla bermanja-manja dengan Daniel, kemudian ia masuk ke dalam pelukan Tracy. Daniel menarik Carla ke sisinya. Mami terluka. Malam ini Papi yang akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kalian. Kalian jangan mengganggu Mami. Hah, ada apa dengan Mami? Ketiga anak itu segera mengelilingi, sambil menanyakan kondisi Tracy dengan panik. Mami tidak apa-apa, hanya luka kecil. Tracy buru-buru menenangkan anak-anak. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tangan Mami terluka. Melihat tangan Tracy dibalut dengan kain kasa, Carla sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Coba kulihat. Carlos dan Charles menarik tangan Tracy, lalu memeriksa dengan teliti. Kenapa bisa terluka? Seperti ini, Mami kalian sangat berani. Wanita cantik menyelamatkan pahlawan. Jadi dia pun terluka. Jarang-jarang Daniel berkata dengan sedikit bercanda. Apa pahlawan itu adalah Papi? Charles mendongakkan kepalanya, sambil bertanya dengan penasaran. Ya, itu Papi.
Daniel mengangguk. Bab 1323. Papi jahat. Carla merengut. Lalu menuduh dengan tidak senang. Papi adalah pria sejati. Seharusnya melindungi Mami. Kenapa malah membiarkan Mami melindungi Papi? Benar, benar. Charles juga menunjukkan rasa tidak setuju. Papi juga ingin melindunginya. Tapi Mami kalian berlaga menjadi pahlawan. Sebelum Papi bertindak, dia sendiri sudah maju ke depan. Daniel menatap Tracy dengan tidak senang. Kamu, Tracy sangat marah. Tidak mengerti mengapa pria itu berbicara seperti itu pada anak-anak. Mami, kelak jangan berlagak kuat. Harus melindungi diri dengan baik. Carlos berkata pada Tracy dengan pengertian. Mami terluka. Kami pun jadi sedih. Benar, benar. Carla menarik tangan Tracy. Lalu meniupnya dengan ringan. Mami, Carla lihat tangan Mami dibungkus dengan begitu kuat. Pasti sangat sakit. Masih lumayan. Tidak sakit. Melihat anak-anak, suasana hati Tracy pun menjadi sangat baik. Mami, siapa yang melukai Mami? Charles akan memukulnya. Charles mengayunkan tinju mungilnya. Lalu berkata dengan emosional, aku akan membereskan orang kurang ajar itu. Tidak apa-apa. Masalah sudah diurus. Tracy mencubit wajah mungilnya. Sudahlah. Cepat kalian kembali ke kamar. Sudah malam. Ya, kembali ke kamar. Papi akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kalian. Daniel menenangkan anak-anak. Papi, kalau begitu, apa malam ini Papi tidak pergi? Charles menarik tangan Daniel, lalu bertanya dengan antusias. Apa Papi akan tinggal di sini? Carlos dan Carla juga menatap Daniel. Papi akan pergi setelah membacakan cerita untuk kalian. Daniel mengelus-elus kepala mereka. Cepat naik ke atas. Baiklah, ketiga anak itu merasa sedikit sedih. Bibi, Bibi, pada saat ini, ketiga anak berlari keluar dari dalam kamar, sambil memeluk botol susu dan memakai popok. Melihat Daniel, ketiga anak itu langsung mengerem secara mendadak, menghentikan langkah kaki mereka, lalu menatap Daniel dengan waspada. Kenapa pria galak itu bisa ada di sini? Tini menyembunyikan botol susunya ke belakang tubuhnya. Seolah-olah Daniel akan merebut botol susunya. Mungkin datang melihat Kak Carlos, Kak Charles, dan Kak Carla. Winnie mengecilkan suaranya dan berkata dengan berhati-hati. Dia adalah papi mereka. Betty maju ke depan. Lalu menunjuk-nunjuk Daniel dengan botol susu. Pria kurang ajar. Untuk apa kamu datang ke sini? Tini, Winnie, Betty, tidak boleh bersikap tidak sopan pada papiku. Pada saat ini, Carla memutar dari belakang kaki jenjang Daniel, lalu berkata dengan serius, Papi akan membacakan cerita sebelum tidur untuk kita. Apa? Ketiga anak itu membelalakkan mata mereka. Pria galak ini akan membacakan cerita sebelum tidur. Benarkah? Tentu saja benar. Charles terlihat sangat bangga. Papiku sangat pandai membacakan cerita. Itu. Apa akan membacakannya untuk kami juga? Tini menyedot ingusnya, sambil bertanya dengan ekspresi polos. Apa kami juga boleh mendengarnya? Winnie mendongakkan kepalanya, lalu menatap raksasa besar di depannya dengan ekspresi penasaran. Aku juga mau dengar. Dengan wajah memerah dan tangan yang terkepal, Betty menatap Daniel dengan tegang. Baik, dengarlah bersama. Daniel membuat gerakan, mempersilakan. Wah, asik. Ketiga anak itu segera memeluk botol susu mereka, lalu berlari ke belakang Carla, seperti buntut kecil mengikuti barisan masuk ke dalam kamar. Di lantai bawah, saat melihat pemandangan ini, Tracy pun menyunggingkan senyum tipis. Daniel sungguh memiliki cara dalam menjaga anak-anak. Meskipun mereka adalah ketiga anak yang nakal, mereka juga bisa berinteraksi dengan harmonis bersama Daniel. Benar-benar sangat langka. Nona Tracy, aku akan memapah Anda ke kamar. Naomi memapah Tracy ke kamar. Malam ini Anda tidak makan dengan baik. Aku akan menyuruh bagian dapur untuk memasakkan sesuatu. Tidak perlu. Tidak ada nafsu makan. Tracy bersandar di sofa dengan lelah. Tuangkan air untukku saja. Lalu keluarlah. Kamu sudah sibuk seharian. Istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, aku bisa seorang diri. Tracy ingin menenangkan diri sendirian. Baiklah. Naomi menuangkan segelas air dan meletakkannya di samping Tracy, lalu pergi.
Bab 1324. Tracy melihat ada puluhan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan teks di ponselnya. Semuanya berasal dari Duke. Tanpa perlu dilihat, Tracy sudah tahu apa isi pesan itu. Duke pasti meminta maaf, lalu mengungkapkan perasaannya, berharap dirinya bisa memaafkannya, dan pada akhirnya berharap bisa memulai kembali bersamanya. Sekarang Tracy sangat pusing, tidak tahu harus bagaimana membuat Duke menyerah. Sepertinya pria itu sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Saat sedang berpikir, sebuah nomor tidak dikenal meneleponnya. Tracy merasa nomor ini sedikit familiar. Dia pun ragu sejenak, barulah menjawabnya. Halo. Halo, Nona Tracy. Aku Friska. Selamanya suara Friska sangat lembut. Seolah-olah dia adalah orang yang tidak memiliki temperamen. Juga tidak punya suasana hati yang negatif. Selalu bisa mengatur suasana hati yang baik. Halo, mendengar nama ini, hati Tracy terasa sedikit tidak nyaman. Aku hanya ingin menanyakan bagaimana kondisi lukamu. Friska bertanya dengan perhatian. Hari ini ada begitu banyak orang di restoran, maka tidak sempat bertanya. Tidak ada masalah besar, hanya luka kecil. Tracy menjawab dengan sungkan. Terima kasih atas perhatianmu. Baguslah jika tidak apa-apa. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Friska berpesan sebentar, lalu mengakhiri panggilan itu. Tracy tidak mengerti maksud Friska meneleponnya. Hanya bertanya beberapa pertanyaan dengan ingin membuat Tracy mengetahui keberadaan dirinya. Mungkin saja, karena menerima panggilan telepon ini, secara alami Tracy teringat bahwa Daniel sedang menjalin hubungan dengan Friska. Seharusnya dirinya semakin bersiteguh menjaga jarak dengan Daniel. Friska sedang mengumumkan dominasinya. Berpikir sampai di sini, hati Tracy terasa sangat tidak nyaman. Dia pun bangkit dan pergi mencari Daniel, bersiap menyuruhnya pergi lebih cepat. Pangeran kecil mendaki gunung salju, mencari bunga Anglonia seperti yang dikatakan di dalam legenda. Asalkan menemukan bunga itu, maka bisa menyelamatkan Tuan Putri yang dicintainya. Meskipun di sini sangat dingin dan ada begitu banyak binatang buas, tetapi pangeran tetap sangat berani. Karena dia tahu bahwa Tuan Putri sedang menunggunya di dalam kastel. Daniel bersandar di kursi, sambil menceritakan dongeng dengan suaranya yang penuh dengan daya pikat. Keenam anak itu mendengarkan cerita Daniel secara saksama, dengan berbagai posisi tubuh yang aneh. Ada yang menelungkup, berbaring ataupun bersandar di ranjang. Sambil mendengar ceritanya, Carla merasa ada yang tidak beres. Maka dia pun bertanya dengan bingung. Papi, tidak benar, aku sudah membaca buku ini. Kenapa aku malah ingat bahwa pangeran kecil naik ke bulan? Bukan gunung salju. Benar, pangeran kecil bukan mau mencari bunga Anglonia, melainkan batu safir. Selain itu, pangeran kecil juga tidak memiliki Tuan Putri. Kalian dengarkan saja ceritanya. Untuk apa bertanya begitu banyak? Carlos memotong perkataan Charles dan Carla, menasihati mereka dengan gaya seorang kakak tertua. Papi mengubah jalan cerita, barulah lebih inovatif. Oh, Charles dan Carla menundukkan kepala mereka dengan kesal, tidak berani banyak bicara lagi. Bapak galak, lanjutlah bercerita. Tini, Winnie dan Bitty mendengar cerita dengan sangat antusias. Mereka membuka mata lebar-lebar, terlihat sangat bersemangat. Tadi kalian memanggil apa? Hah? Daniel mengerutkan keningnya, berpura-pura serius. Oh, Tini, Winnie, dan Bitty saling memandang, lalu berteriak secara bersamaan. Paman, itu baru benar, sungguh patuh. Daniel menaikkan sudut bibirnya dengan perasaan puas. Baiklah, sekarang sudah sangat malam. Kalian sudah harus tidur. Tidak mau. Bacakan ceritanya sampai selesai. Ketiga anak itu mulai bermanja-manja. Sekarang mereka sudah tidak takut pada Daniel. Sebaliknya malah suka bermain dengannya. Benar papi. Berceritalah sampai selesai. Carla juga bermanja-manja. Aku tidak pernah mendengar cerita yang sudah diubah. Sungguh ingin mengetahui akhir ceritanya. Benar. Apa kemudian pangeran kecil menemukan bunga itu? Charles juga bertanya. Lain hari baru bercerita lagi. Daniel meletakkan buku, lalu mematikan lampu. Sudahlah, waktunya tidur. Bab 1325. Baiklah, anak-anak sedikit kecewa.
tapi tetap tidur dengan patuh. Daniel berdiri dan berjalan ke arah luar. Tapi baru berjalan 2 langkah, dia tidak sengaja menabrak sudut meja. Terdengar suara benturan keras, mengejutkan anak-anak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lampunya terlalu redup. Ryan segera menghampiri untuk memapah Daniel. Tracy berada di pintu, merasa sedikit aneh saat melihat adegan ini. Tiba-tiba dia menyadari, sepertinya ada yang tidak beres dengan Daniel. Daniel sudah dilatih dengan ketat sejak kecil. Kekuatan fisik dan kewaspadaannya sangat baik. Jangankan masih ada lampu dalam kamar, meskipun gelap gulita, dia juga bisa berjalan dengan leluasa. Bagaimana bisa sampai menabrak sudut meja? Selain itu, saat jalan beberapa langkah tadi, sepertinya dia sedikit berhati-hati. Dan, sepertinya Ryan terlalu panik. Papi, saat berlari keluar untuk melihat Daniel, Carlos malah melihat Tracy yang berdiri di pintu. Mami. Saat melihat Tracy berdiri di pintu, sorot mata Ryan panik sejenak, tapi bereaksi kembali dengan sangat cepat. Menyapa sambil tersenyum, Nona Tracy, Anda datang. Tuan Daniel duduk terlalu lama di kursi kecil itu, kakinya kebas. Kursi anak kecil, memang lebih rendah. Tracy melirik kaki Daniel, berpura-pura tidak peduli. Kakinya terlalu panjang. Sungguh menyulitkannya karena harus ditekuk. Baguslah kalau tahu, Daniel membalas dengan dingin. Mami, Papi, Carlos, kamu dan Charles kembalilah ke kamar dan tidur. Tracy menyela Carlos, berpesan dengan lembut. Mami akan mengantar Papi pulang. Carlos ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya menahan diri. Mengatakan hal lain. Papi bercerita pada kami sampai begitu lama, juga tidak minum. Mami, biarkan Papi minum teh dulu, baru pergi. Memang anak lebih pengertian. Daniel merasa terhibur dan tersenyum. Tapi sudah sangat malam. Papi harus pulang. Kalian istirahatlah lebih awal. Sebaiknya minum teh dulu sebelum pergi. Tracy segera berkata, kalau tidak, anak akan mengira aku menindasmu. Begitu sungkan, Daniel tersenyum. Mendekatinya dengan mesra. Kalau begitu, minum di kamarmu. Boleh, Tracy menyetujuinya dengan lugas. Siapkan teh. Baik, Daniel tercengang. Dia mengira, dengan sengaja menggodanya, Tracy pasti akan menolak. Tidak disangka Tracy malah menyetujuinya. Ryan melihat Daniel dengan tidak tenang. Berpikir dalam hati, sekarang harus bagaimana? Saat bercerita tadi, tiba-tiba mata Daniel bermasalah. Penglihatannya menjadi kabur dan tidak jelas. Tidak bisa melihat tulisan. Makanya ia mengarang cerita baru. Ryan yang melihat di samping merasa sangat tidak tenang. Tapi kemudian dengan kerja sama Carlos, Daniel mengatasinya dengan sangat alami. Setelah itu, Daniel mencari alasan untuk pergi. Tapi saat berdiri, karena penglihatannya kabur, maka tidak sengaja menabrak sudut meja. Ryan segera memapahnya. Dia ingin segera pergi dari sini, agar tidak ketahuan. Tidak disangka malah bertemu dengan Tracy. Berhubung kamu begitu antusias. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Daniel malah sangat tenang. Seolah-olah tidak ada masalah apapun. Silakan. Tracy membawa Daniel ke kamarnya sendiri. Juga berkata pada Ryan dengan santai. Ryan, sepertinya Naomi sedikit flu. Bagaimana kalau kamu pergi lihat dia? Tidak perlukan. Dia, Ryan hendak menolak. Daniel memberikan isyarat padanya. Dia pun mengubah perkataannya. Tidak tahu dia akan mengusirku atau tidak. Kalau tidak pergi, bagaimana kamu bisa tahu? Tracy sengaja bercanda. Laki-laki harus lebih berinisiatif. Hehe, dia sangat galak. Ryan menggaruk kepala dengan malu-malu. Silakan. Presdir Daniel. Tracy membuka pintu kamar. Melakukan gerakan mempersilakan. Daniel berjalan masuk dengan santai. Tracy terus mengamatinya, menemukan bahwa sekarang dia kelihatan sangat normal. Tracy merasa bingung. Mungkinkah dia sendiri yang terlalu curiga?